Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tiwan. Kembali lagi dengan saya Maria Segaf. Kali ini bersama dengan, Ustadz yang ganteng jelita pagi hari ini. Masya Allah, ini spesial banget saya hadir ya. Di acara khusus dan kabar khusus ya. Mudah-mudahan banyak memberikan informasi yang menarik. Dan memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk pemirsa. Itu dia, karena hari ini kita akan melepas tugas ya rekan-rekan kami selaku tim mudik TV One dalam Idul Fitri 2025. Kita sudah tempatkan sejumlah tim, reporter, campers dan juga seluruh tim mudik di sejumlah titik-titik rawan yang berada di jalur mudik di tahun 2025 ini. Karena kita tahu betul kalau namanya Ramadan, Lebaran gitu ya, pasti khas dengan mudik dan kabarnya juga masyarakat yang akan menjalankan mudik tahun ini juga jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan tahun kemarin. Spesial memang mudik ini ya Ustadz ya. Kita berharap agar mudik dan silaturahim ini banyak memberikan kebaikan, keselamatan, dan menghindarkan sesuatu yang tidak diinginkan. Itu dia, makanya tim-tim kami nanti siap dia mengabarkan dari sejumlah titik khusus untuk Anda selama 24 jam penuh di TV One tentu ya Ustadz. Berarti pemudik bisa memantau 24 jam ya untuk informasi-informasi penting seputar perjalanan atau hal-hal yang memang dibutuhkan selama perjalanan. Itu dia, ini tugas mulia betul ya Ustadz ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Selama menjadi orang yang memberikan kontribusi yang bermanfaat, maka insya Allah akan banyak memberikan kebaikan. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Ustadz Riza, karena di samping saya sudah ada orang-orang penting yang kemudian akan mengawal jalannya arus mudik dan juga arus balik di Idul Fitri 2025 ini. Izin saya geser sebentar ya, saya coba akan ajak berbincang ini. Sudah hadir bersama dengan saya saat ini pemirsa, ada Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho. Assalamualaikum Pak Kakor. Selamat pagi, salam presisi. Selamat pagi, salam presisi. Luar biasa, sudah sangat siap nampaknya ya. Tak sendirian Pak Kakor pada pagi hari ini, sudah bergabung pula bersama dengan kami. Ada Dirjen Perkeretaapian Kemenhub, ada Bapak Muhammad Rizal Wasal. Selamat pagi, dan juga beserta Direktur Utama PT Jasa Raharja Bapak Rifan A. Purwantono. Selamat pagi Pak Rifan. Oke, kalau kita bicara soal ini tim mudik sudah siap semuanya nih, akan turun, terjun, bertugas gitu ya di sejumlah titik yang sudah ditentukan di titik-titik rawan terutama ya. Tapi bagaimana sebenarnya Pak Kakor, kita ingin tahu juga kesiapan dari pemerintah dalam hal ini juga dari pihak polisian gitu ya. Untuk kemudian mengawal jalannya mudik tahun ini yang katanya akan semakin ramai dibandingkan dengan tahun kemarin Pak Kakor, silakan. Baik, terima kasih. Hari ini hari Minggu tanggal 23 dimulainya operasi ketupat. Yang mana operasi ketupat ditandai oleh gelar pasukan yang dipimpin oleh Bapak Kapolri, bahwa operasi ketupat itu adalah operasi kemanusiaan. Kita harus mengawal, mengamankan pemudik baik nanti mudik dan balik. Sebagai informasi penting bahwa operasi dimulai tanggal 23, tetapi 2 hari yang lalu H-10 bangkitan arus sudah tinggi dari normal 2024 ada kenaikan 37%. Wow. Tahun lalu H-10 itu 115.000, tahun ini 157.000. Artinya bahwa kebijakan pemerintah tentang WFA, work from anywhere, ini sangat menguntungkan untuk mengurai keberangkatan pemudik dari awal. Jadi banyak pemudik lebih awal ya Pak Kakor ya. Oke, kalau begitu tapi bisa kemudian disampaikan juga Pak, sebenarnya ada sejumlah titik rawan juga kan yang kemudian kita tahu dalam gelaran baik dari arus mudik maupun arus balik di Idul Fitri tahun 2025 ini. Persiapan rekayasa lalu lintas juga tentu sudah disiapkan ya Pak ya? Seperti apa Pak untuk rekayasa lalu lintas kali ini? Untuk terima kasih. Arus mudik dulu. Arus mudik yang harus dikelola dengan maksimal yaitu berkaitan dengan tata kelola jalan tol. Yang kedua jalan non tol, itu jalan nasional atau jalan-jalan provinsi atau kabupaten. Selanjutnya kita harus mengelola juga penyeberangan, baik itu pelabuhan, laut, udara, bandara dan lain sebagainya. Dan yang terakhir berkaitan dengan pengamanan tempat-tempat kegiatan agama
aglomerasi kota dan tempat-tempat wisata. Sudah kita siapkan semua. Sudah disiapkan semua, pokoknya masyarakat tinggal kemudian menjalankan arus mudik kali ini, mempersiapkan kesiapan fisik dan juga kendaraannya dengan layak gitu ya Pak Kakor. Semuanya sudah dihandle dengan timnya Pak Kakor dengan begitu luar biasa di lapangan, dan juga nanti tim kami akan mengabarkan full 24 jam untuk Anda. Tapi nampaknya tidak hanya untuk masyarakat yang mudik dengan menggunakan kendaraan pribadi saja, tapi kalau kita lihat data nih, banyak juga masyarakat yang kemudian mayoritas begitu ya, menjalankan mudik mereka ke kampung halaman dengan menggunakan kereta api. Nah, ini kalau dari semalam saja kemudian saya juga sempat mengabarkan begitu ya dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Wih, udah padat sekali ini. Mohon izin begitu ya Pak Dirjen Perkeretaapian Kemenhub, ada Pak Muhammad Rizal Wasal. Jadi persiapannya seperti apa sih Pak? Nampaknya antusiasme masyarakat yang mudik dengan kereta api luar biasa tahun ini. Silakan Pak Dirjen. Baik, mic-nya buka. Silakan Pak. Terima kasih Mbak. Ya, tahun ini memang pemerintah melakukan perubahan dalam pelayanan mudik lebaran. Tadi sampaikan dengan ada kita buat WFA dan kita mulai perpanjang waktu lebaran dari H-7 ke H-10 sampai H-10. Dan semua angkutan umum kita siapkan dengan baik dan sisi keselamatan, kesiapan operasional. Kereta api juga seperti itu. Tahun ini kita menyiapkan 2.505 kereta api yang siap mengangkut per hari bisa selama ini sekitar 4.600.000 penumpang selama angkutan lebaran. Sementara untuk yang regional sekitar 17.000 dan yang lokal sekitar 40.000 kita siapkan seatnya untuk menyambut teman-teman mudik lebaran tahun ini. Oke, sudah siap semuanya untuk membuat masyarakat yang mudik dengan kereta api semakin nyaman lagi gitu ya. Terima kasih banyak Bapak. Tapi bagaimana juga kita ingin lihat Pak Dirut, Pak Rifan, kesiapan dari Jasara Harja bagaimana Pak? Iya, terima kasih. Jadi memang ini kan wujud kebahagiaan dengan mudik. Tetapi kebahagiaan ini tidak bisa kita wujudkan karena ada yang lebih penting lagi adalah tetap berkeselamatan. Betul. Nah, untuk mewujudkan keberselamatan itu maka dengan seluruh stakeholder, ini dengan Pak Kakor, salah satunya adalah ada lebih dari 309 posko terpadu. Nah, ini adalah diposisikan atau ditempatkan yang dipastikan bahwa masyarakat pada saat mengalami perjalanan itu ada titik lelah maupun di daerah yang tadi ditanyakan rawan kecelakaan akan diingatkan kembali sehingga arus mudik ini bisa dilalui dengan berkeselamatan. Yang kedua, memang tidak diharapkan ada insiden. Tetapi kalau seandainya terpaksa, kami pastikan bahwa 2.694 rumah sakit ini sudah standby untuk memberikan pelayanan. Dan interoperabilitas atau kerjasama kami dengan seluruh stakeholder termasuk kepolisian, ini memastikan bahwa pelayanan akan cepat dan masyarakat dapat ditangani apabila terpaksa terjadinya kecelakaan. Oke, semoga sih kemudian masyarakat yang melakukan perjalanan mudik saat ini berjalan dengan lancar, amin. Selamat, nyaman, bahagia begitu ya sampai di kampung halaman. Terima kasih banyak Pak Kakor, Pak Agus, Pak Rifan dan juga Pak Dirjen. Tapi kita juga ingin sampaikan juga pemirsa bahwa tim liputan mudik TV One kali ini juga didukung oleh banyak pihak tentunya. Kami ingin perkenalkan terlebih dahulu ini sejumlah pihak yang akan mendukung jalannya tim mudik di sejumlah daerah dan juga liputan kabar mudik TV One 2025. Saat ini pemirsa sudah bersama dengan kami, ada Direktur Bisnis Marketing Sales dan juga Programming Ibu Maria Goretti Livi. Halo Bu Livi. Luar biasa, sudah semangat Bu Livi ya. Karena ini kita akan perkenalkan beberapa sponsor yang kemudian mendukung jalannya tim kabar mudik kita pada kali ini. Sudah ada bersama kami ada PT Sukun Wartodo Indonesia, kemudian juga Entrostop dan juga Le Mineral serta tentunya Wuling Motors. Terima kasih banyak rekan-rekan semua yang sudah kemudian akan mendukung kita semua. Tak sampai di sana saja, tapi juga kemudian info mudik kali ini juga didukung oleh Brimo dan juga Fatigon. Nah, kita ingin dengar dulu sebenarnya ya. Pertama, kami ingin ke Bapak Ardian Syahedi Wartodo, ini dari PT Sukun Wartodo Indonesia. Melihat jalannya kali ini nampaknya masyarakat semakin antusias dan juga semakin tinggi minatnya. Dukungan dari PT Sukun seperti apa? Terutama kepada tim liputan TV One, silakan. Baik, terima kasih pertanyaan. Jadi untuk
dari PT Sukun Wartawan Indonesia sendiri kita selalu berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak-pihak yang pada intinya berkontribusi ketika saat mudik 2025 ini, dan salah satunya dengan pihak TV One agar pemberitaannya ini bisa tersampaikan langsung, terutama ketika ada titik-titik di mana ada kemacetan yang nanti ya. Terus juga di luar itu juga kita bekerja sama dengan pihak kepolisian, utamanya di 3 wilayah, ada di Polda Jawa Tengah, DIY sama Jawa Timur juga untuk pendirian pos pengamanan mudik. Dia totalnya mungkin sekitar di 56 posko yang ini nanti akan membantu teman-teman dari pihak kepolisian mengamankan selama kegiatan mudik ini gitu. Jadi harapannya sinergi kita selama ini dengan pihak TV One maupun pihak kepolisian dapat membantu masyarakat lebih banyak lagi, dan nantinya juga juga ada kegiatan-kegiatan lain juga yang kita support yang mungkin menginfokan masyarakat di sana. Itu sih mungkin. Luar biasa sekali. Kalau dari Entrostop bagaimana ini Mbak Agusta Widyastuti, silakan. Ya, terima kasih. Kami dari PT Kalbe Farma, khususnya brand Entrostop, market leader di kategori obat diare, kami menghimbau tim liputan mudik dan juga para pemudik untuk melakukan tindakan antisipatif. Jadi tindakan antisipatif seperti apa? Dengan selalu menyediakan obat-obatan, khususnya obat diare dan juga vitamin untuk selama perjalanan mudik gitu. Karena penyakit diare khususnya Mbak itu mengejutkan gitu. Jadi bisa datang kapan saja, di mana saja, benar. Jadi kita sama-sama stop kejutan diare dengan Entrostop, dan kita juga membagikan obat-obatan gratis di 13 titik posko mudik kita, ada di rest area tol, ada juga di stasiun, terminal dan pelabuhan gitu. Jadi bisa didapatkan produk dari Kalbe Farma khususnya Entrostop di titik-titik tersebut. Ya, siap menemani para pemudik tahun ini gitu ya. Bagaimana juga kemudian kesiapan ini dari PT Wuling Motors, sudah ada bersama kami Pak Brian Gomgom, Brand Communication Senior Manager dari Wuling Motor. Seperti apa Pak dukungannya? Ya, kami dari Wuling Motors ingin mengucapkan selamat bertugas untuk seluruh tim liputan mudik TV One. Tentunya dengan adanya partisipasi kami berupa Wuling Alves, Wuling Cloud TV dan Wuling Almas, ini berharap bisa mendukung operasional tim selama periode laporan mudik kali ini. Dan tentunya semoga lancar selalu dan bisa mengabarkan secara langsung kepada pemirsa dari banyak lokasi. Amin, itu sih harapan kita, semoga tidak ada kendala, semua berjalan dengan lancar. Luar biasa Bu Limi, dukungan untuk TV One bagaimana Bu? Ya, terima kasih banyak ya, tentu saja kita sampaikan kepada para sponsor yang juga sudah bertahun-tahun nih ya mendukung kita ya. 17 tahun TV One kita juga sudah memiliki program kabar mudik ini selama 17 kali. Dan sejak tahun lalu tidak hanya kabar mudik, kita extend menjadi ada tambahan info mudik, bahkan juga kita mendirikan posko mudik ya. Sementara ini baru 3 titik memang di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Nah, itu bentuk partisipasi kami TV One, di mana ya satu mewartakan banyak hal terutama keterkaitan dengan mudik, dan serta kita juga di mana bahwa para pemudik yang capek itu yuk datang ke poskonya TV One gitu. Bisa santai ibaratnya ya, istirahat sejenak. Jadi nggak perlu dipaksakan gitu loh ya untuk jalan, karena keselamatan itu paling penting. Keselamatan paling penting ya Bu ya, karena kita juga sudah hadirkan ada beberapa posko mudik TV One begitu ya. Tahun ini pun juga ada ya Bu ya. Karena kalau tahun kemarin ada kita juga gelar juga begitu ya, siapa yang kemudian akan berkunjung ke posko mudik TV One akan dapat hadiah umroh ya Bu. Kita langsung bagi saja karena pemenangnya sudah ada di sini Bu yang tahun kemarin. Boleh bergeser bersama dengan saya Bu. Luar biasa sekali. Jadi untuk pemirsa TV One yang akan mudik tahun ini, kami juga sudah gelar begitu ya. Ada posko mudik di sejumlah titik. Anda juga akan, siapa yang beruntung bisa mendapatkan juga hadiah umroh dari KB. Ini adalah salah satu pemenang pada tahun kemarin ya Bu ya. Kita coba ingin konfirmasi sebentar gitu ya. Halo, dengan Mbak siapa? Rizka. Mbak Rizka, sempet kebayang nggak? Aduh, tiba-tiba mudik tapi dapat hadiah umroh gitu. Nggak kebayang. Gimana? Kayak mimpi
Rezeki ya, rezeki. Iya, alhamdulillah. Dan kesannya terkait dengan Posko Mudik TV seperti apa? Alhamdulillah kemarin untuk mudiknya kita lancar, aman, dan selamat sampai tujuan. Selamat sampai tujuan. Luar biasa Bu Libi. Oke, terima kasih sudah mampir di Posko Mudik TV One tahun lalu. Tahun ini jangan lupa mampir lagi ya, gitu. Ya, dan tahun ini juga nanti ada hadiah umrohnya juga. Ada juga Bu. Ya, jadi ibaratnya begini, udah jangan stres-stres, mampir di Posko Mudik TV One dan dapat hadiah gitu. Itu dia, sudah ada 3 titik yang akan kami hadirkan di sejumlah rest area, gitu termasuk di rest area saya mudik nanti di Bu, di Semarang. Betul. Siapa tahu saya juga bisa dapat hadiah umroh ya Bu. Tidak berlaku untuk karyawan TV One. Oke, baiklah kalau begitu ya. Silakan Bu diserahkan, ini adalah hadiah umroh untuk pemudik kita pada tahun kemarin. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Bu Rizka. Selamat sekali lagi untuk hadiah umroh kali ini. Semoga pemirsa di rumah jangan lupa untuk kemudian kunjungin Posko Mudik TV One di sejumlah rest area. Siapa tahu Anda pemenang umroh tahun ini. Nah, sesaat lagi kami juga masih punya gitu ya tamu spesial yang akan berbincang dengan kita semua di sini. Dan sesaat lagi tapi tentunya ya, ubur-ubur ikan lele tim Mudik TV One sudah siap mengabarkan untuk Anda. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda.